Itu mungkin beberapa kinerja yang ada di Komisi 1 ini. Mungkin yang untuk selama ini berjalan di Komisi 1, memonitoring PP Lingasi yang ada di daerah, mempertanyakan permasalahan apa aja yang ada di PP Lingasi daerah, kesulitan apa yang mereka alami selama menjalankan PP Lingasi, atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Mungkin itu selama ini yang baru berjalan di Komisi 1, dan masing-masing program kerja juga ada penanggung jawabnya sendiri. Termasuk saya sendiri selaku Ketua Komisi 1 itu menanggung jawabi program pertama, yaitu evaluasi dan monitoring PP Lingasi yang ada di daerah. Ya mungkin untuk pengantar itu dulu sih Bang. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Agung selaku Ketua Komisi 1 sudah menyampaikan dan memaparkan terkait pemantik untuk diskusi malam ini. Jadi saya persilakanlah kepada audiens ntar dengan perwakilan yang sudah berhadir atau mungkin lintas komisi mau memberikan sanggahan, saran atau apa terkait Komisi 1, bolehlah saya persilakan. Jadi kita lebih santai ya. Jadi jangan terfokus dengan satu komisi saja, tapi kita antar komisi sama, karena kan pada dasarnya menjalankan program kerja kita juga dikerjakan sama-sama. Cuma secara tupoksi kita ada wilayah pembagiannya, cuma pada saat nanti kita menjalankan semua elemen dilebur gitu ya. Oke, silakan. Itu sudah disampaikan pemantiknya. Mungkin dari komisi-komisi lain ada Habibi, Dani, Jerry, Gojali, Habli, Omen, Richard, Safri, Udin ya, Winda atau mungkin Bu Rohmi mau menyampaikan atau memberikan saran terkait Komisi 1, silakan Bunda. Atau mungkin yang lain mau memberikan argumen atau mungkin mau bertanya atau memberikan kira-kira masukan, bolehlah. Ini kan untuk kebaikan untuk kita bersama gitu kan. Oke, silakan. Saya berikan kesempatan kepada penanya atau mungkin dari yang lain, ada Sherly, Abraham mungkin selaku Komisi 1 juga mungkin boleh sih mau menambahkan. Dari Abraham kan selaku Komisi 1 nih. Kemudian ada Gojali juga Komisi 1 mau menyampaikan atau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Agung. Bolehlah, silakan. Ya, ada yang mau menyampaikan? Komisi 1 itu internal ya Mas ya? Ya Bu, internal dan monitoring. Silakan Bu Rohmi kalau memberikan masukan atau apa gitu, saran atau ini. Silakan mungkin, Bu. Mungkin terkait database aja kali Mas, yang dulu direkap Mas Abra sama Mbak Siva, mungkin bisa diupdate lagi kali ya. Terus kemudian dipublikasikan di Instagram, jadi dapat mengetahui anggota kita itu duta populasi siapa aja. Waktu itu kan udah pernah di-share ya. Tapi dalam WA, belum dalam Instagram. Mungkin untuk internal langkah awal mungkin itu dulu aja kali ya. Jadi biar paham bahwa keluarga populasi itu anggotanya ada berapa kayak gitu, terus siapa-siapa namanya, seperti itu aja lah dulu, yang ringan-ringan aja, jadi nggak usah yang terlalu berat. Terus evaluasi nanti sambil berjalannya waktu kayak begini kan, sharing kayak gini, ini kan sama dengan evaluasi, seperti itu aja sih Mas. Jadi karena kita tahu kesibukan teman-teman, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang usaha apa. Nah, jadi biar tidak membebani juga, tapi kegiatan ini tetap berjalan. Jadi digabungkan antara IKP, Kabinet Hijau maupun semuanya lah anggota populasi yang kemarin sudah direkap itu, ditambahin yang 2021 kalau nggak salah ada 138 peserta ya yang ikut TOT. Itu aja sih Mas, masukan untuk Komisi 1. Oke, terima kasih banyak Bu Rohmi atas masukannya. Mungkin dari Mas Agung mau menanggapi atau apa, silakan. Atau mungkin dari yang lain menambahkan, silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Rohmi atas masukannya. Mungkin lebih kepada database mungkin Bu ya. Database-nya anggotanya PP Lingasi dan
IKP gitu ya. Iya. Ya dulu udah pernah direkap sama Mas Abraham sih, datanya masih ada sepertinya. Tinggal ditambahin yang tahun 2021 kayaknya belum masuk. Itu aja dulu Mas, yang internal kita perkuat dulu data internal kita. Duta Publikasi itu ada berapa, seperti itu aja lah. Untuk Komisi 1 kita utamakan database. Kemudian kan dulu ada rencana mau bikin ID card apa ya namanya, yang kartu anggota itu loh. Apa itu namanya? Nah, semacam KTM. Nah, ya semacam itulah yang organisasi pasti udah tahu. Kayak gitu aja, Mas. Jadi untuk kita mempermudah kedepannya kan juga ini meningkatkan value bagi kalian yang kuliah ya ataupun yang kerja nanti kan kita punya ID card Populingasi. Apalagi sekarang kemarin itu hari Jumat saya diundang sama KLHK untuk membahas draft penyusunan kader lingkungan kayak gitu. Jadi KLHK kayak sekarang mau menyusun mengajak para pemuda untuk bergabung di kader lingkungannya KLHK, dan Populingasi diundang untuk memberikan referensi lah seperti itu kan. Kemudian Pak Deputi sama Pak Sesdep di Kemenpora juga mengarahkan untuk Populingasi maju terus. Jadi ini kesempatan emas bagi kita untuk memperluas jaringan. Nah, kita perkuat dulu data internal kita. Jadi sewaktu-waktu nanti stakeholder, baik pemerintahan maupun swasta bertanya siapa aja anggotanya, dari mana aja, kita sudah langsung ada datanya. Kemarin kan saya sudah bikinkan company profile ya, kalian Populingasi Indonesia sudah ada, tapi itu baru mencakup struktur organisasi yang pusat. Ada kan udah pernah saya share, nanti saya share lagi juga nggak apa-apa di sini. Jadi biar kalian paham, nanti tinggal Komisi 1 memperkuat gitu datanya. Gitu. Nih, sebentar sambil Ya, baik Bu. Nanti bisa kita rekap ulang database anggota PP Lingasi dan IKP. Apakah perlu Bu nanti kita buat pembeda antara anggota PP Lingasi ini, Kabinet Hijau ini, dan IKP orangnya ini. Apakah perlu seperti itu atau langsung buat aja semua database-nya anggota PP Lingasi gitu? nggak usah dibedakan Mas, nggak usah. Pokoknya kita semua yang pernah mengikuti TOT pembekalan dari 2017 sampai 2021, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, kita masukkan database-nya. Nah, kemarin yang terbaru itu kan Kalimantan Selatan ya, sudah satu provinsi itu berapa kabupaten kota. Nah, itu kita masukkan sebagai anggota baru Populingasi Indonesia. Jadi jangan dibedakan kabinet maupun IKP, Dewan IKP-nya. Ini untuk kepengurusan pusat aja. Tapi untuk ke akar-akarnya sampai ke daerah kabupaten kota itu kita satu kesatuan dalam Induk Populingasi Indonesia. Seperti itu. Ini saya coba share screen ya, company profile-nya. Nanti bisa bantu pelajarin. Nanti tinggal internal Komisi 1 memperdalam seperti itu. Ini kan ini karena kita masuk dalam organ. Jadi kemarin pas rakor Nas di Surabaya bahwa kita namanya sudah bukan komunitas berdasarkan Kemendagri 0558 itu kita adalah disebut sebagai organisasi kepemudaan. Nah, ini kita masuknya OKP-nya Organisasi Kepemudaan Populingasi Indonesia. Di sini kita sudah ada sejarahnya, bisa dibaca nanti dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, nanti tinggal kita berbaru aja 2022 kegiatan apa yang menonjol, nanti kita tambahin di sini. Nah, arti logo juga sudah ada bahwa dalam company profile itu informasi dasar itu yaitu tentang sejarahnya, tentang logonya, kemudian visi misinya.
Nah, visi misinya kita kan selalu ini ya, terwujudnya pemuda yang peduli lingkungan seperti itu. Terus motonya menurunkan populasi Indonesia, virus populasi. Kemudian tantangannya zero budget action, meskipun dalam faktanya kita bukan zero budget, tapi gimana caranya kita meminimalisir anggaran untuk mendapatkan hasil yang besar. Seperti itu, tergantung pada kreativitas teman-teman populasi. Nah, di sini strukturnya yang pusat dulu, nah nanti di bawahnya tinggal diperkuat oleh kabinet oleh Dewan IKP Komisi 1 bekerja sama dengan Departemen Dalam Negerinya Kabinet Hijau. Jadi satu kesatuan di sini. Kemudian, nah ini kami ngelisnya per Maret kemarin sudah ada 34 provinsi. Yang belum ada itu Kepulauan Riau ya, gubernurnya Jambi, Lampung, kemudian Kalimantan Timur, mungkin nanti Mbak Windy bisa bantu sama teman-temannya. Sulawesi Barat, kemarin Mas Uwe, kemudian Mas Uwe kayaknya udah berganti, nggak tahu siapa, sama Gorontalo. Nah, nanti tolong diperbarui data ini. Kemudian untuk kabupaten kota yang terbaru, yang kasus sudah lengkap ya. Kabupaten kotanya sudah masuk, udah ada bupatinya. Nah, ini yang paling lama Sidoarjo yang sebagai percontohan kabupaten yang sudah maju yaitu Sidoarjo. Selanjutnya yang lain mengikuti. Nah, yang terbaru ini Muara Enim sedang melakukan seleksi juga. Di sini nanti kita koordinasi dalam database. Nah, ini kemudian kita ini ya tim solid populasi ini nanti bisa dibaca. Nah, kegiatan utama kita itu kan edukasi sama sosialisasi, populasi, dan penghijauan, pemilahan, menjalin kerjasama, melakukan virus. Nah, ini adalah kegiatan utama. Selanjutnya kita tinggal melebarkan sayap seperti apa tiap-tiap komisi dan tiap-tiap departemen kabinet hijau. Nah, ini karya yang pernah udah pernah kita buat, nanti semoga semakin ke depan semakin maju, jangan sampai berhenti di sini tapi lanjut. Nah, ini kegiatannya kan sudah banyak nih, ini yang di Semarang ya Mas Udin, sama waktu itu kan buat project ini dari kaleng bekas. Ini botol-botol tidak terpakai dihias manik-manik dapat dijual buat vas bunga. Kemudian ini lampu ini dari kertas koran maupun kertas bekas. Nah, ini dari dari pelepah pisang maupun dari enceng gondok kalau nggak salah. Nah, sedangkan yang dompet-dompet bawah ini dari saset kopi, jajan-jajan Kiki, snack, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini karya waktu Mas Aldi ya sebagai pencetusnya itu Mas Aldi Rehan menghasilkan populasi ini bersama teman-teman IKP saat itu. Nah, ini kita sudah alhamdulillah juga IKP sudah menghasilkan seragam. Nah, tahun ini mudah-mudahan kalian mengadakan lagi seragam dengan dibenahi manajemen yang lebih bagus, tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini. Kemudian ini kegiatan kita di 34 provinsi. Sudah ada perwakilan contoh-contohnya, nanti tinggal dilihat Instagram masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini kegiatan TOT kita, waktu itu ada pemilu juga. Nah, ini kita udah kerjasama dengan WCD, dengan yang lain-lain. Nah, ini partnership kita yang kemarin kan udah MOU kan dengan Pertamina, Mas Abrar Putra Siregar itu dari Pertamina Tarakan, Mas Hafrizal kan yang hadir ya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian populasi Kalse. Nah, ini dengan ISEC, Itali, Indonesia, dengan INEA, dengan Amerika. Kemudian ini dengan Dispora, ini dengan Ekonusa. Jadi alhamdulillah sudah banyak partnership dan di Instagram pun banyak teman-teman kampus yang ingin melakukan media partner dengan IKP maupun Kabinet Hijau yang dalam hal ini dalam satu kesatuan populasi Indonesia. Nah, ini kita sudah ada medianya di YouTube, Instagram, Twitternya ini nggak aktif mungkin belum ada operatornya ya, Facebook juga enggak. Tapi tetap kita sudah punya akunnya. Di website waktu itu sama Mas Ahmad Albar
udah pernah dibuatkan, tapi berhubung kita belum ada anggarannya, belum ada dananya, ini masih gratisan, mudah-mudahan masih ada, tapi kita selalu berjuang untuk mengadakan website ini. Nah, ini emailnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tolong nanti teman-teman Dewan IKP maupun Kabinet Hijau bersatu untuk membangun database. Untuk dalam hal internalisasi ini kita perkuat dulu. Nah, itu masukan dari saya. Semoga kalian nanti semakin semangat di sela-sela kesibukannya. Tolong luangkan waktu untuk pengembangan aplikasi Indonesia. Seperti itu, Mas. Silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Bu Rohmi, sudah memberikan gambaran dan arahan. Mungkin ini karena masih subnya Komisi 1, silakan dari Mas Agung atau mungkin dari teman-teman Komisi 1 mau memberikan sanggahan atau mungkin masukan yang terkait yang disampaikan oleh Bu Rohmi. Silakan, Abraham mau menyampaikan, boleh? Dari Tafrija lagi, Agung? Atau dari yang lain boleh? Ini masih sub Komisi 1 dulu ya. Baru nanti lanjut Komisi 2. Oke, silakan. Dari Agung mau menambahkan atau dari Abraham mau penyampaian juga terkait yang disampaikan Bu Rohmi sangat bagus sekali ya. Tolong nanti dari Komisi 1 mau disampaikan. Oke, silakan Abraham. Iya, siap. Terima kasih Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin, terima kasih Bunda atas kesediaannya dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada kami selaku Komisi 1. Akan kami tindak lanjuti kemudian, dan untuk data-datanya itu mungkin nanti akan saya koordinasikan kepada Bunda dan juga rekan sesama komisi terkait. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya Abraham atas tambahan dan masukannya. Silakan dari Agung mau menyampaikan lagi atau mungkin dari teman-teman lintas komisi atau yang berhadir audiens pada malam hari ini mau menyampaikan saran terkait progres atau perkembangan dari Komisi 1, silakan. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke komisi selanjutnya. Tapi kalau memang ada lagi, silakan. Ayo, dari komisi lain mau menyampaikan atau memberikan arahan, silakan. Ada lagi? Kalau dari ya. Kalau dari saya Agung, saya rasa cukup sih Bang. Dan mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Dan sebelumnya mau terima kasih juga kepada Ibu Rohmi, beberapa masukannya mungkin nanti akan kita tindak lanjuti dan mengupgrade beberapa data yang terbaru anggota PP Lingasi dan akan kita up ke media sosialnya PP Lingasi maupun IKP nanti. Mungkin itu dari saya Bang. Terima kasih. Oke ya, makasih. Yang lain ada lagi? Cukup ya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan terkait dari Komisi 1. Tadi sudah disampaikan juga oleh Agung selaku Komisi 1. Nanti bisa lah sambil kita flashback biar kita nggak terlalu malam. Kita lanjut ya ke komisi selanjutnya. Di sini ada Cindy selaku Ketua Komisi 2. Silakan mau menyampaikan dan memaparkan terkait Komisi 2. Silakan Cindy. Baik, terima kasih atas konfirmasi atas kesempatannya, Bang. Sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman semuanya tidak bisa mengikuti dari awal hingga akhir karena sedang posisi di luar dan baterai saya sedang lowbat begitu. Untuk Komisi 2 sendiri, yakni ada beberapa anggota. Ya, apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, lanjut. Ya, baik. Untuk Komisi 2 sendiri, ada beberapa anggota tentunya, yakni ada Bang Fakar, ada Kak Ida, kemudian ada Bang Ridho, ada saya, dan ada beberapa anggota yang lainnya, 2, yakni yang belum bisa mengikuti pada hari ini dan belum bisa secara aktif dan maksimal di Komisi 2 karena sedang ada halangan seperti itu. Nah, di Komisi 2 sendiri ini menaungi tentang penanggulangan bencana alam, konservasi lingkungan, dan persampahan. Sebelumnya saya mohon izin untuk tidak bisa menyampaikan melalui slide, karena di sini
saya menggunakan handphone. Mungkin untuk teman-teman sekalian, untuk dari Komisi 2, bagaimana mengenal lebih dekat Komisi 2, nantinya akan kami adakan diskusi pula khusus untuk mengenal bagaimana sih Komisi 2 dan bagaimana program-program Komisi 2 yang nantinya akan kami tindak lanjuti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Komisi 2 sendiri menaungi persampahan, konservasi lingkungan, dan juga menaungi tentang penanggulangan bencana alam. Tahun kemarin Komisi 2 telah melakukan peringatan Hari Air, yang dimana alhamdulillah diikuti oleh beberapa peserta di seluruh Indonesia dengan berbagai narasumber waktu itu untuk memperingati Hari Air tersebut, dan juga adanya tuibon-tuibon untuk memeriahkan Hari Air tersebut. Selain itu ada beberapa program dari Komisi 2, yakni peringatan Hari Sampah Nasional yang saat itu bergerak di daerah masing-masing. Jadi yang perlu ditekankan di sini, kami dari Komisi 2 melakukan kegiatan tersebut tidak harus dan tidak serta-merta selalu secara serentak dan nasional. Ada kalanya kami melakukan hal tersebut melalui perwakilan tiap anggota di daerahnya masing-masing untuk menginisiasi adanya kegiatan tersebut. Seperti yang waktu itu Komisi 2 perwakilan dari saya mengikuti adanya kegiatan-kegiatan di PPLingasi daerah. Kemudian ada lagi dari teman-teman juga anggota komisi yang menjadi pemateri maupun memberikan wawasan tentang bencana alam di tahun kemarin, di periode kemarin. Sehingga langkah kerja kami meminimalisasi yakni pergerakan secara menyeluruh, secara general seperti webinar dan sebagainya, namun lebih menekankan kepada aksi sosial di setiap anggota kami untuk menyebarkan tersebut di daerah masing-masing. Untuk tahun ini kami berencana dari beberapa program, yakni pengenalan Komisi 2 tentunya, kemudian kami ingin sharing session tentang lingkungan, dan besar harapan kami untuk teman-teman daerah, gubernur-gubernur daerah juga bisa memberikan masukan kepada kami terkait tentang konservasi lingkungan, persampahan, dan juga bencana alaman. Untuk saat ini yang kami lakukan di tahun ini, proyek dari kami, PR dari Komisi 2, yakni bekerja sama dengan Basarnas, di mana nantinya supaya teman-teman bisa mengakses di daerahnya masing-masing bila secara pusat tersebut sudah adanya MOU ataupun sudah adanya perjanjian, sehingga teman-teman daerah bisa lebih mudah untuk melakukan hal tersebut. Mengingat selama ini saya mengakui bahwa kinerja dari Komisi 2 tersebut lebih cenderung kepada persampahan dan konservasi lingkungan. Untuk bencana alaman, kami bekerja sama waktu itu donasi gempa atau banjir ya, kalau tidak salah waktu itu. Nah, untuk terjun sendiri, waktu itu saya mewakili Komisi 2 terjun di Malang, yaitu penanggulangan gempa di Malang bersamaan dengan teman-teman Dampak Duafa Jawa Timur. Jadi langkah gerak kami untuk yang kebencana alaman ini lebih cenderung kepada personal setiap anggotanya di daerah masing-masing seperti itu. Bukan secara menyeluruh mengadakan pelatihan seperti itu. Nah, namun itu menjadi masukan bagi kami pula apabila tidak bisa dimungkinkan pula bahwa Komisi 2 akan mengadakan pelatihan tersebut, webinar pelatihan penanggulangan bencana alam secara serentak. Itu saja dari Komisi 2, lebih kurangnya untuk teman-teman bisa saling sharing di kami, karena memang seperti yang saya lihat bahwa titik dari beberapa komisi memang untuk kegiatannya yang berbasis lingkungan itu ada di Komisi 2, karena melingkupi tentang konservasi lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian persampahan dan kebencana alaman seperti itu. Saya silakan untuk teman-teman mungkin sharing-sharing pula untuk bagaimana sih Komisi 2 dan apa sih Komisi 2 seperti itu. Dan dari kami Komisi 2 juga bekerja sama di kabinet itu, di kabinet hijau dengan Komisi Pemberdayaan. Dengan bagian divisi atau departemen pemberdayaan. Seperti itu. Saya silakan teman-teman apabila teman-teman ingin ditanyakan tentang Komisi 2 seperti apa.
Oke, silakan. Ya, di sini juga ada Bang Surya. Di Komisi 2. Ya, terima kasih Cindy sudah menyampaikan Komisi 2. Mungkin dari Bu Rohmi atau mungkin dari teman-teman lintas komisi atau dari audiens yang lain, bolehlah mau menyampaikan atau mau menambahkan terkait apa yang dipaparkan oleh Cindy selaku Ketua Komisi 2 terkait programnya. Mungkin mau menambahkan atau memberikan saran atau masukan, bolehlah. Karena kan ini untuk teman-teman semua juga kan. Dan ini juga masih ada beberapa yang masih disusun juga. Oke, silakan. Dari Bu Rohmi mau menambahkan atau mungkin dari lintas komisi atau mungkin dari teman-teman yang sudah berhadir pada malam hari ini, silakan memberikan masukannya terhadap Komisi 2 agar lebih baik lagi. Kalau dari saya udah percaya sih Mbak Cindy aktif ya. Insya Allah udah aktif, udah bagus. Tinggal anggotanya nih, tolong diperkuat kesadarannya bahwa tidak mungkin bekerja sendiri gitu. Jadi harus saling gotong royong, saling koordinasi antar anggotanya maupun antar komisi dan dengan Departemen Kabinet Hijau. Jadi memang dalam hal penanggulangan bencana, persampahan, dan konservasi ini tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tapi harus gabungan. Kerjasama juga seperti Jawa Tengah itu dengan ACT ya, untuk donasi. Ini Mas Udin mungkin nanti bisa ceritakan gimana ini Mbak Cindy pun juga waktu itu juga ini ya jadi volunteernya ACT. Kemudian apa itu untuk konservasi bisa kerjasama dengan LIPI ataupun dengan kampus. Kemudian persampahan. Karena kalau kita nggak mungkin lah membersihkan, ini contoh yang di Pandeglang itu Mas Fikri itu sulit sekali mengedukasi masyarakatnya dan tidak berarti pemuda itu harus membersihkan sampahnya terus gitu, tapi kita harus secara berkelanjutan kontinu memberikan edukasi kepada masyarakat cara jalan keluarnya untuk mengurangi sampah dari rumah itu seperti apa. Jadi tugas pemuda itu seperti itu, bukan hanya bersih-bersih. Kalau bersih-bersih semua orang pasti bisa, tapi gimana caranya merubah mindset masyarakat khususnya pemuda itu dari hal yang tidak peduli menjadi awalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian paham, kemudian menjadi kebutuhan untuk cinta terhadap lingkungan seperti itu. Jadi ini butuh kerjasama semua pihak dari dalam internal kita, publikasi Indonesia maupun dari pihak luar seperti itu. Jadi nanti tolong kerjasamanya antar lintas komisi maupun dengan Kabinet Hijau. Mungkin bisa dibantu teman-teman yang sudah melaksanakan untuk sharing-sharing terkait Komisi 2 ini agar lebih baik lagi. Seperti itu, silahkan. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bu Rohmi atas masukan dan sarannya. Silakan dari teman-teman komisi kita lebih aktif ya, karena kan kita sudah dalam satu kapal ya, otomatis kita harus saling bersinergi dan saling berkolaborasi dalam menjalankan kapal itu sendiri. Jadi silakan dari lintas komisi atau mungkin dari anggota atau audiens yang lain bolehlah memberikan saran, gagasannya atau apa. Jadi kita bolehlah saling diskusi karena untuk kemajuan dan kepentingan kita semua. Oke, silakan. Dari Dani, Jerry, Habli, Habibi, Omen, Richard, Agung, Aji, Udin, Winda, Windri, Sunan, Shirley, Abraham, Ahmad, silakan memberikan saran atau masukan terkait Komisi 2. Oke ya, jadi kalau dari saya juga sudah sangat bagus terkait Komisi 2, tinggal nanti ditingkatkan dan rencana-rencana itu sambil kita sinergikan lagi dan kita realisasikan apa yang sudah kita susun, dan jangan segan-segan minta bantuan kepada lintas komisi atau anggota-anggota yang lain untuk menjalankan sistem pemerintahan ini ya. Jangan sampai kita kewalahan, misalnya anggota tidak aktif ya. Jadi kita bisa membantu atau membackup dari teman-teman yang lain. Oke, silakan ada lagi dari Komisi 2. Kalau memang tidak ada, mungkin Cindy bisa closing statement ya, atau mungkin memberikan
gagasan terakhir lah sebelum nanti kita lanjut ke Komisi 3. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke, silakan Cindy. Mungkin terakhir yang mau disampaikan terkait Komisi 2 sebelum kita lanjut ke Komisi 3. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bang Hendrik. Dari saya sendiri, terima kasih Bunda untuk masukannya. Memang dari Komisi 2 menyadari betul bahwa Komisi 2 itu kurang untuk memberikan kolaborasi dengan yang berkenaan dengan bencana alam. Karena memang selama ini fokus dari Komisi 2 itu lebih kepada konservasi lingkungan dan persampahan, sehingga yang untuk bencana alam ini memang tidak terblow up dan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga banyak teman-teman memang kemarin itu beberapa menanyakan untuk kinerja Komisi 2 di bidang kebencanaan. Memang benar seperti yang Bunda sampaikan bahwa memang untuk bencana alaman ini dari Komisi 2 itu lebih cenderung ke pribadi, person ke person. Waktu itu ada Bang Irwan yang waktu dari Jogja itu lebih ke daerahnya masing-masing. Namun perwakilan dari Komisi 2 yaitu memberikan memberikan materi tentang bagaimana sih itu bencana alam, kemudian bagaimana sih kesiapsiagaan itu di daerah masing-masing. Dan kalau saya kemarin itu dengan dompet duafa penanggulangan, jadi membantu teman-teman yang ada di Malang itu dan warga di Malang untuk membangun rumahnya kembali, kemudian mencari korban untuk gempa buminya. Jadi itu menjadi bahan evaluasi dari Komisi 2 untuk lebih meningkatkan pula bagian kesiapsiagaan bencana alam. Mungkin juga teman-teman di sini kami juga membuka peluang pada teman-teman mungkin nanti bisa di bidang ini. Kami sangat appreciate untuk teman-teman memberikan masukan kepada Komisi 2 terkait kesiapsiagaan bencana alam seperti itu. Karena memang saya dan teman-teman juga menyadari betul tentang hal tersebut. Itu saja dari saya sih Bang Hendrik. Untuk teman-teman juga kami sangat terbuka Komisi 2 apabila ada masukan pula mengenai ini konservasi lingkungan ternyata belum maksimal. Ini persampahan juga belum maksimal. Saya ingin ada program ini. Itu memungkinkan teman-teman bisa disampaikan kepada kami dan itu bisa dianulir kepada kami untuk bisa diaplikasikan. Untuk program kedepannya memang saya berencana adanya live Instagram bekerjasama dengan beberapa, misalnya kemarin itu saya sudah melobi Jaga Laut Bang Gadri. Itu nanti bisa kita sama-sama live Instagram, kemudian kita sering diskusi seperti itu. Mungkin teman-teman juga yang di daerah, gubernur-gubernur, kita juga nanti bisa sharing session. Selain kita bisa menaikkan IKP, juga kita bisa menaikkan engagement dari Instagram kita untuk lebih ke dikenal publik seperti itu. Itu saja dari saya, Bang Hendrik. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Cindy ya sudah menyampaikan dari awal sampai akhir sangat komprehensif terkait Komisi 2. Kita tampung dulu ya kalau ada lagi pertanyaan atau masukan. Kita lanjut ya ke Komisi 3. Di sini ada Mas Omen ya selaku Ketua Komisi. Mungkin bolehlah memaparkan dan menyampaikan terkait apa sih di Komisi 3 gitu. Silakan Omen, saya persilakan. Baik, terima kasih Tung Hendrik atas kesempatannya, dan yang saya hormati juga Bunda Rohmi yang alhamdulillah selalu membersamai kita. Mudah-mudahan Bunda dan semua yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk di Komisi 3 sendiri yang terfokus pada penelitian sampai saat ini memang sudah menjalani beberapa program, namun ada juga memang yang masih belum maksimal gitu. Karena mungkin melihat dari situasi dan kondisi yang menyebabkan belum maksimalnya program dari kami, tapi insya Allah terus akan kami perbaiki gitu. Di sini mungkin ada program yang kami canangkan memang sedikit, hanya ada 5 program untuk 1,5 periode kemarin. Yang pertama ada webinar, yang ini alhamdulillah kita sudah melaksanakannya
Memang inginnya kedepannya mungkin ada webinar-webinar lain yang kami laksanakan gitu. Yang kedua ada pelatihan dan penelitian mengenai lingkungan. Dalam hal ini yang kami soroti adalah mengenai penyuluhan dan penghijauan pada lahan sempit. Namun hal ini memang belum terlaksana ya. Tujuan kami memang untuk mengadakan pelatihan secara virtual ya, secara virtual pengadaan pelatihan penyuluhan dan penghijauan pada lahan sempit. Dan ini inginnya sih bekerja sama juga dengan forum-forum kepeling ngasih yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, yang ketiga membuat angket atau survei online mengenai pengetahuan dan isu-isu lingkungan. Mungkin ini sudah kami kerjakan, cuman memang belum disebarluaskan dan belum maksimal gitu dijalankannya untuk survei atau angket ini gitu. Nah, untuk survei ini sebenarnya berkaitan juga dengan program selanjutnya, yaitu video edukasi tentang lingkungan ya. Jadi dulu harapannya setelah survei itu didapat data-data hasil survei itu mengenai isu-isu lingkungan ataupun permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah data itu kita dapatkan, dibuatkan video-video edukasi mengenai survei-survei atau permasalahan-permasalahan lingkungan itu. Namun memang ini belum maksimal kita jalankan. Tapi harapannya ke depannya mungkin bisa dijalankan, kita juga bisa bekerja sama dengan komisi-komisi lainnya gitu. Dan yang kelima membuat kegiatan perlombaan, dan alhamdulillah ini juga sudah kami laksanakan ya bulan-bulan kemarin, mengadakan perlombaan SI dan hasilnya juga sudah disusun dalam bentuk buku gitu. Mungkin kedepannya harapan besar kami selalu akan meningkatkan dan inovasi-inovasi itu akan muncul lagi gitu. Mungkin itu beberapa program dari Komisi 3. Disilahkan untuk Bunda ataupun yang lainnya jika ingin menanggapi. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Omen ya. Mungkin dari Bu Rohmi atau dari lintas komisi mau menyampaikan atau memberikan saran, silakan terkait dari progres Komisi 3. Jadi sudah sangat bagus ya. Dan yang sangat konkret adalah terkait penerbitan buku itu lagi digarap oleh Mbak Ivo ya, selaku PJ-nya. Itu tinggal nunggu antrian karena banyak kan antrian untuk penerbitan itu. Jadi mungkin segera launching lah. Nah, itu yang langkah karya konkret lah yang dari Komisi 3 lakukan ya terkait programnya. Oke, silakan dari lintas komisi atau dari Bu Rohmi memberikan saran atau masukan terkait program atau kinerja dari Komisi 3, Bu Rohmi. Silakan. Yang lain dari tadi udah jalan Komisi 1-2, belum ada yang komen nih. Kayaknya belum makan bakso ini. Oh iya kayaknya. Belum lewat kali ya atau udah habis kali. Belum dipotong ayamnya kayaknya. Oh gitu ya. Bakso? Emang bakso ayam? Iya Mas Omen selaku ini Ketua Komisi, terima kasih selalu hadir dan semangat dalam kita ya rapat-rapat maupun ini, terima kasih. Sudah bagus ya, kemarin memang isi lagi dikerjain Mbak Ivo dan tim. Semoga nanti cepat selesai. Nah, tahun 2022 ini kalau bisa fokusnya jangan terlalu banyak. Tadi kan ada 5 kalau nggak salah ya, disampaikan 1 aja lah Mas. 1 aja yang fokus kira-kira diambil yang mudah dikerjakan dan nendang gitu. Contoh apa gitu.
tadi tentang penelitian ya. Mungkin kerjasamanya dengan WCD aja kali ya, yang mudah dan sudah jaringannya sudah kuat dan luas. Itu kan sekarang lagi tanggal Maret ini dia lagi ngadain WCD itu digital clean up ya. Itu sudah termasuk salah satu penelitian dan pengembangan. Jadi mungkin bisa memberdayakan kan ketua WCD Banten siapa ya sekarang itu. Dan kemudian yang di pusat kita wakilin siapa Mas Faiz ya kalau nggak salah itu. Nah nanti itu aja atau terserah monggo dari Komisi 3 mau mengambil apa satu aja nggak usah banyak-banyak satu tapi konsisten dan berkelanjutan itu aja. Itu Mas kalau 5 kebanyakan satu aja. Nanti tolong dipikirkan dengan tim kira-kira apa yang bisa dilaksanakan semua orang dan itu mudah dan kalau bisa nggak ada biayanya seperti itu. Itu ya Mas ya, Mas Omen dan teman-teman. Mungkin yang lain bisa kasih masukan. Kalian yang muda-muda ini loh, yang idenya cemerlang, tolong kasih info kepada kita-kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rohmi. Silakan Omen mau menanggapi atau memberikan sanggahan atau mungkin dari lintas komisi memberikan saran boleh ya. Kita jangan silent ya, karena untuk kemajuan kita bersama. Oke, silakan Omen memberikan tanggapan terkait yang disampaikan oleh Bu Rohmi. Mungkin dari yang lain dulu ada tanggapan lain atau seperti apa? Oke, siap. Silakan dari Richard selaku bendahara umum nih, atau dari Shirley dari komisi yang lain silakan. Jangan malu-malu ya, sampaikan aja. Silakan Richard, kalau memberikan saran, arahan mungkin dari Habibi, silakan. Agung. Silakan Habibi. Ini kemarin kan memang sudah ada sih Mas Ivan itu mau komunikasi terkait Iya, lanjut. Iya, yang untuk itu apa ada namanya? Ya, suaranya hilang. Sinyalnya mungkin Mas. Iya, bisa jadi itu. Oke, silakan lanjut yang lain dulu. Dari yang lain, dari Richard, Agung, Sunan. Ada Mas Windy. Richard ya? Ada itu, Bu. Halo Mas Richard, apa kabar? Lama nggak ketemu nih, katanya ke Jakarta. Tapi nggak nyampe-nyampe. Silakan Richard, mau menyampaikan boleh. Tadi Habibi sudah connect lagi, kalau sudah silakan. Ya, silakan. Oke, silakan Omen, silakan tanggapannya. Mungkin yang lain sambil nyusul aja, mungkin masih memikirkan juga itu. Silakan Omen. Ya, terima kasih Bunda atas masukannya. Mungkin memang betul jika memang terlalu banyak, apalagi dengan kondisi yang antara satu dengan yang lainnya berjauhan gitu, memang rada sulit gitu. Tapi kalau memang lebih konsisten kan lebih enak gitu ya. Tapi insya Allah kedepannya mungkin konsistensi satu program kita fokuskan atau bekerja sama juga tadi dengan PCD atau beberapa komunitas-komunitas yang lainnya. Insya Allah nanti kita cari inovasi baru lagi. Bagaimana membangun relasi juga mengembangkan penelitian yang kita lakukan itu dan tentunya kerjasama juga dengan yang lainnya gitu. Terima kasih banyak atas masukannya dari Bunda ya. Oke, yang lain tadi Habibi sudah terhubung lagi? Ya, ini komen.
kaitan dengan yang angket itu nanti bisa kita koordinasikan kembali supaya nanti Suaranya udah ada terlalu kan kecil linknya itu. linknya kan udah siap, jadi nanti tinggal dari kami komisi 4 ya desainnya. Jadi Suaranya bisa diperbesar. Ini udah ada suaranya ya. Suaranya belum kedengaran, Mas. Suaranya nggak masuk. Mic-nya bunyi tapi suaranya nggak masuk. Oke, yang lain sambil nunggu Habibie itu mungkin kayaknya sinyalnya itu. Ayo yang lain, boleh? Dari Habli mungkin? Dari Richard, Jerry? Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke Komisi 4. Cukup? Oke, mungkin Omen bisa menyampaikan terakhir lah atau closing terkait penyampaian tadi. Oh iya, itu dari Habibie ada. Itu yang terkait angka itu bisa dikomunikasikan ke Komisi 4 mungkin biar di follow up, karena itu kemarin ada kan si Ipan waktu datang ke Kalsel kan ada saya dan Habibie juga kan terkait angket itu, tolong disampaikan juga ke Komisi 4 agar mungkin dibantu follow up, publish atau mungkin finishing apa gitu ya. Itu chat Habibie tadi ada, tolong nanti Omen dikawal juga. Itu kemarin kan angket sudah ada sama Ipan, tinggal bantulah nanti biar di backup juga oleh Komisi 4 terkait publish dan terkait pembetulan link apa gitu. Oke, silakan Omen. Mau menyampaikan terakhir atau mungkin apa yang terkait disampaikan Habibie juga tadi. Silakan. Oh iya, terima kasih Mas Hendrit dan Mas Habibie ya yang tadi udah atas responnya. Memang Mas Ivan udah menggarap juga sih. Insya Allah nanti kita komunikasi lagi sama Mas Habibie di Komisi 4 untuk publishnya ya. Dan untuk closingnya ya, terima kasih atas kesempatannya dan khususnya untuk Bunda Rohmi yang selalu ada buat kita ya. Dan untuk komunikasi di keanggotaan Komisi 3 cukup baik ya. Cuman memang beberapa pekan ini memang kita masih belum bisa intens lagi gitu. Tapi insya Allah kita akan bangun lagi komunikasi baik itu internal komisi maupun dengan yang lainnya gitu. Dan keduanya juga karena memang saat ini saya pribadi sedang finishing buat untuk skripsinya, mudah-mudahan dilancarkan. Mungkin terima kasih atas waktunya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Omen atas penyampaiannya terkait Komisi 3. Tolong nanti sambil di follow up dan tindak lanjuti lagi ya. Dikawal kalau nanti ada apa-apa, sampaikan aja di grup komisi ataupun grup besar atau bisa CP saya agar saling backup. Oke, terima kasih Komisi 3. Kita lanjut ke Komisi 4 ya. Silakan dari Habibie selaku Ketua Komisi 4 bisa menyampaikan terkait progres atau program dari Komisi 4. Silakan Habibie. Izin Ketua, ini suaranya ada masuk kah? Ada sudah. Ada sudah. Oke, aman. Izin yang saya hormati dan yang saya muliakan Bunda Rohmi selaku pembina Peringatan Indonesia, izin Ketua Umum dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa sama-sama silaturahmi dengan kawan-kawan semua. Baik, di Komisi 4 kami ada 8 orang, saya sendiri sebagai ketua komisinya, dan saya banyak didampingi oleh kawan-kawan juga, ada Mas Nur Habdi, ada Mas Ikonsa, ada Mbak Nadia, ada Mbak Wiwin, ada Mas Rizky Kamisa, ada Mas Jidan, dan ada
Mas Wira, itu yang beberapa yang baru kemarin masuk. Oke, terkait untuk program kerja dari Komisi 4, itu ada 4. Yang pertama, publikasi kegiatan-kegiatan IKAPI dan publikasi untuk ucapan-ucapan nasional maupun internasional. Ini yang setiap hari kami update gitu terus, cuman memang ada beberapa kendala juga, ada yang terlepas gitu. Dan yang kedua, ada pelatihan jurnalistik, ini masih belum bisa dilaksanakan. Kami masih ke depan nanti akan dicanangkan ulang. Untuk yang ketiga, ada mengadakan lomba, dalam itu bentuknya foto, video, puisi, terkait peringatan Hari-Hari Lingkungan. Dan yang keempat, menjalin kerjasama antara komunitas dan media partner. Itu adalah program kerja yang sudah dicanangkan di awal kemarin. Dan memang banyak hambatan-hambatan, dan semoga saran dan masukan dari kawan-kawan sekalian, dari Bu Rahmi, untuk supaya Komisi 4 bisa jadi lebih baik gitu. Dan satu lagi, di Komisi 4 ada Mas Nurhabli Ridwan. Beliau ini kemarin di akhir tahun, di penghujung tahun, mendapatkan salah satu pencapaian yang sangat luar biasa, dan ini jadi salah satu kebanggaan bagi Peperingasi juga, karena beliau menjadi salah satu wisudawan terbaik Grand Leadership Indonesia tahun 2021. Ini ada Mas Nurhablinya di sini, dan semoga ini menjadi lecut semangat bagi kawan-kawan yang lain, termasuk bagi saya sendiri juga kayak gitu. Dan ini kan jadi salah satu pembuka link antara kementerian yang di sana adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK ya. Semoga ke depan nanti bisa terbuka link akses-akses ke kementerian-kementerian lainnya, antara kementerian lah gitu. Mungkin itu sangat diharapkan masukan-masukan dan juga kritik dan saran dari kawan-kawan sekalian, dari Ibu Rahmi, dari ketua, dan dari kawan-kawan yang lain. Punten, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih banyak Habibie selaku Ketua Komisi 4 sudah menyampaikan terkait apa isi dari Komisi 4. Silakan dari Habli mau menambahkan terkait progres itu, atau mungkin dari Bu Rohmi atau dari yang lain mau memberikan saran atau masukan, silakan. Silakan Habli dulu kalau mau menambahkan, silakan. Atau dari Bu Rohmi memberikan tambahan, atau dari komisi lain, silakan. Izin sedikit lagi Ketua. Siap, silakan lanjut. Oh ya, ini nanti harapannya dari kami untuk kegiatan-kegiatan yang ada di semua komisi gitu, baik itu komisi 1, 2, 3, 4 maupun 5. Misalkan kayak ada kegiatan konservasi atau kegiatan apa, itu langsung aja disondingkan ke Komisi 4 supaya nanti bisa dibikin premnya, dan itu nanti bisa kita up di media sosial yang dimiliki oleh IKAPI. Nah, mungkin itu tambahan. Terima kasih banyak. Oke, siap, sama-sama. Oke, silakan Habli selaku Sekretaris Komisi 4 dan sekaligus yang sudah kemarin ke KLHK. Silakan mau menyampaikan atau memberikan arahan yang lain, silakan Habli. Halo? Terhubung atau jaringan? Tadi Mungkin Mas kayaknya Beli sempat ini kontak sama saya, katanya di sana sinyal agak susah gitu. Oh gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, silakan dari Bu Romi mau menyampaikan atau memberikan saran terkait Komisi 4. Ya, makasih Komisi 4 media publikasi tolong lebih ditingkatkan. Itu aja sih, tapi sejauh ini sudah bagus. Mungkin partnership-nya ya. Saya juga mau nanya nih, kan banyak juga yang nanya ke saya maupun yang DM itu, bagaimana caranya menjalin media partner dengan Peperingasi Indonesia.
Nah, ini yang bertugas apakah 3P-nya atau langsung diarahkan ke tim humasnya seperti Komisi 4 atau bagaimana? Karena banyak yang nanya nih. Kemarin di grup-grup juga pada nanya kan gimana caranya menjalin media partner dengan Populasi Indonesia. Mungkin bisa dibantu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Rohmi. Bisa sih kalau mau langsung, bisa juga nanti langsung ke komisi yang bersangkutan juga, atau mungkin langsung lewat saya, atau mungkin lewat Ira atau Ardi juga bisa. Jadi ini aja, langsung aja juga boleh diarahkan ke tim humas langsung. Jadi media partner nih bentuknya tuh langsung mereka masang logo atau gimana, kan bingung nih, belum tahu kan Nah, ranknya. itu. Nah, itu kita yang belum tahunya, Mas, apakah mereka ada yang bilang ngajak webinar. Kemudian tadi yang dari Samarinda itu nyari kan Mbak dari dosen di Samarinda itu apa ya, universitas apa itu ngajak tanam mangrove. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi apa? Nah, itu kita belum tahu nih menjalinnya seperti apa. Nanti tolong kemana gitu kan. Karena saya juga arahnya ini nggak tahu nih kemana. Itu sih, Mas. Iya, boleh sih Bu, nanti kalau tergantung. Sinyalnya hilang ya, Mas Hendrik. Halo? Oh iya, Mbak Windy mungkin bisa share sound apa open mic. Siap. Iya. Iya, silakan Halo. Mbak. Ya, jadi Bu, tadi saya barusan chat dengan Mbak Dora. Kebetulan beliau setelah konfirmasi itu mau bermitra, tapi spesifiknya untuk pendanaan. Jadi mitra untuk mendana secara nggak langsung itu ngajak kita bermitra, tapi kita yang danain programnya gitu. Oh, oke. Jadi ini ya minta belum berarti anggarannya belum ada. Nah, minta sponsorship seperti itu ya, Mbak ya. Betul. Jadi beliau ini kebetulan ya, ikut program apa tadi ya namanya? Oh, kedereka.id. Di situ kan saya baca detailnya itu. Jadi program pendanaan Kedereka dia itu bermaksud ngajak kita tim Populasi itu mengembangkan ekowisata mangrove. Nah, awalnya saya kira ngajuin proposal terus butuh mitra mungkin untuk aksinya gitu, untuk eksekusi programnya di lapangan gitu. Kalau itu mungkin bisa, tapi ternyata setelah saya tanyakan lagi, Nggak apa-apa. sebagai warga PT perguruan tinggi mengajukan proposal nyari mitra untuk bisa spare dana gitu. Jadi nanti dari kederekanya itu proporsinya dengan mitra itu antara 1:1 sampai dengan 1:3 gitu. Jadi butuh mitra untuk bantu dana gitu. Karena dari kederekanya sendiri juga di proposalnya itu setelah saya baca tadi saya kunjungi websitenya, dia mau mendanai kalau program itu juga sudah ada sponsorshipnya gitu, udah ada mitranya yang mau mendanai paling sedikit separuh dari total biaya yang diajukan di proposal gitu. Jadi tadi Bu saya sampaikan belum bisa untuk membantu kalau secara dana gitu untuk tim Populasi, tapi kalau memang di perjalanannya butuh butuh bantuan dalam hal aksi gitu, mungkin kita bisa maju gitu. Tadi saya sampaikan begitu sih. Oke, Mbak. Oh, jadi bantu saya pikir juga bantuan personal untuk mangrove-nya gitu loh, Mbak. Untuk nanam kan iya. kita bisa kerahkan ya. Iya betul, saya juga awalnya pikir gitu Bu, cuman ternyata setelah dijelaskan Oke. oleh beliau, nah Ibu Dora ini bilang bukan cuman dalam bentuk aksi gitu aja Kak, kita lebih utamanya sih butuh pendanaan gitu, mitra untuk pendanaan katanya sih gitu. Jadi saya sampaikan, mohon maaf Kak kalau untuk pendanaan mungkin belum bisa, tapi kalau di perjalanannya nanti ternyata butuh tim untuk bantu eksekusi
program mangrove-nya, pengembangan mangrove-nya nanti boleh hubungin saya dan teman-teman. Saya bilang gitu. Terus katanya oke. Terus yang bersangkutan malah nanya kira-kira ada rekomendasi nggak ini mitranya bisa sama siapa gitu. Saya sampaikan mungkin bisa kontak CSR perusahaan-perusahaan di sekitar daerah target programnya mungkin gitu. Itu sih tadi saya sampaikan. Setelah itu beliau bilang oke dan nggak ada chat lanjutan lagi gitu Bu. Oke, baik. Mungkin nanti Mas Hendrik bisa ke Tarakan itu ya, Pertamina itu kan kayaknya Mas Abrar Ya. pernah cerita juga kali ya. Iya, Saya Bu. Siap. lupa. Suara saya ada ya? Suara saya ada? Ada. Ya, pada. Ya, nanti sambil saya follow up lagi ya, Mbak Windy. Nanti sambil CPN aja nggak apa-apa, karena kalau nggak ini bingung ya. Kadang di chat atau apa tenggelam, nanti sambil aja CP apa sih yang perlu dianu gitu ya. Biar kita terus ada yang terkait. Makasih banyak ya Mbak Windy ya. Nanti kan di sini juga sama-sama Mas Hendrik. Oke, silakan lanjutkan terkait Komisi 4 sebelum kita lanjut ke komisi terakhir. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Habibie atau tim-tim Komisi 4 atau dari Bu Rohmi atau dari lintas komisi atau audiens yang lain boleh menambahkan, silakan. Mungkin dari Richard. Dari tadi belum ada yang menyampaikan nih. Silakan Richard. Pas dulu Pak. Siap. Silakan Richard. Pas dulu ya. Iya. Oke. Dari Habibie ada lagi, kalau nggak ada mungkin bisa di closing statement Habibie biar kita lanjut ke komisi 5. Izin Ketua, ini mau menanyakan yang terkait partnership ini tadi. Ini nanti SOP-nya tuh kayak gimana, jalurnya tuh ke ketum dulu kah atau langsung ke kami kah atau kayak gimana tuh supaya rapi lah mekanismenya jadinya. Oh, boleh sih, nanti bisa juga lewat saya dulu baru nanti saya limpahkan ke ini ya, ke komisi 4 gitu. Biar ada juga ininya. Iya, kayak gitu ya. Jadi itu artinya kan masuknya ke ketua umum dulu, ke atas dulu, baru nanti disposisikan ke komisi 4 kayak gitu ya. Siap. Nanti lewat saya dulu nggak apa-apa, nanti saya langsung turunkan gitu. Oke ya, clear ya terkait Mbak ini Makasih ya. banyak Ketua. Sama-sama. Oke, silakan Habibie bisa closing dari komisi 4 biar kita lanjut ke komisi yang terakhir biar nggak kemalaman. Baik, terima kasih. Kami dari Komisi 4 mengucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukannya, masukan dan saran yang bangun nanti ke depan, insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi untuk media publikasi IKP. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Habibie dan tim Komisi 4. Kita lanjut ke komisi terakhir. Di sini ada Mas Dani ya, selaku Komisi 5. Dia juga sekaligus Ketua IBDA, Ikatan Pemuda Desa Indonesia ya. Dia juga Ketua Pusatnya. Silakan Mas Dani untuk menyampaikan apa sih dari Komisi 5 atau mungkin sesuatu lah yang ingin dipersembahkan. Oke, silakan. Ya, mic-nya belum nyala. Udah, suaranya Pak Ketua? Ada, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bu Rohmi. Terima kasih, matur suwun Bu atas arahan, saran, dan masukan kami. Pak Ketua dan kawan-kawan, terima kasih sudah mengorganisir teman-teman pemuda-pemudi Indonesia untuk semangat mengabdi untuk negeri. Langsung saja saya akan menyampaikan terkait progres di Komisi 5. Kebetulan Komisi 5 ini kan ekonomi kreatif dan perusahaan dan baru diadakan terkait kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Nah, kebetulan kami ada program unggulan kita. Memang kalau Komisi 5 terkait kewirausahaan ada branding marketing, produk UMKM dan IMKM. Nah, karena kebetulan saya di IBDA, Ikatan Pemuda Desa Indonesia, kemarin sebelum ada Komisi 5 malah kami mengorganisir dan mengakomodir
produk-produk UMKM, IMKM yang udah lulus PIRT maupun yang belum. Bagaimana sekarang kan produk UMKM lagi banyak-banyaknya. Nah, cuman yang di lapangan kalau saya orang desa, asli desa yang terjun di desa, mereka kesusahan di pasarnya, marketingnya, di marketnya. Artinya setelah kita ketemu dengan pelaku usaha yang itu basisnya adalah industri rumah tangga maupun udah beberapa industri yang lumayan besar, ya yang mereka keluhkan adalah di pasarnya. Nah, makanya kemarin ketika kegiatan IBDA, entah itu kegiatan tanam pohon, entah itu kegiatan diskusi, saya selalu melibatkan IKP, kemudian melibatkan Pepelingasi dalam semua kegiatan. Nah, kemarin itu saya udah 7 kali ini kajian terkait dengan desa, dan memang bisnis ke depan yang paling menjanjikan itu adalah food dan air. Siapa yang bisa menguasai food dan air, dialah yang akan menang. Nah, maka dari itu peran daripada IKP Pepelingasi ini untuk menjaga alam ini harus selalu harus dipertahankan. Kemarin kan saya habis mengadakan kegiatan tanam pohon di daerah dataran tinggi Dieng. Nah, juga terlibatkan maupun logo-logo IKP, logo-logo Kemenpora maupun logo-logo Pepelingasi. Nah, ini dua usaha ini, food dan air, yang menguasai ini dialah akan yang menang. Makanya dalam komisi saya ini kuncinya nanti produk UMKM keangkat adalah di branding dan marketing. Nah, itu kemarin saya mengumpulkan mengakomodir produk-produk baru di Jawa Tengah dan DIY, karena memang saya aksesnya baru wilayah Jateng dan DIY, ya ada beberapa teman-teman luar pulau mengakomodir sendiri. Cuman yang saya akomodir, kami kerjasama dengan Disporapar Jawa Tengah. Kebetulan Disporapar Jawa Tengah itu ada program kepeloporan pemuda. Nah, kami terjun langsung ke desa-desa, kami ketemu dengan pelaku usaha, nah kami akomodir itu. Ya, peran kita hanya sekedar memasarkan. Kalau itu laku, senang banget orang-orang desa, senang banget orang-orang yang baru merintis wirausahanya itu. Mungkin kami butuh saran masukan, Bu Rohmi, dibimbing kami supaya, ya memang saya kan berada di grassroots nih, di lapangan, di desa, keadaannya seperti itu. Mereka sebenarnya pengen produk-produknya, ya siapa yang nggak pengen produknya laku kemudian terkenal. Makanya kemarin saya mencoba menghubungi Pak Ganjar, Pak Sandi, bagaimana biar menjadi brand ambassador produk-produk yang sudah layak, yang sudah lulus PIRT, bantu memasarkan. Intinya seperti itu sebenarnya. Terima kasih Bu Rohmi, terima kasih Pak Ketua, mohon saran dan masukannya. Terima kasih ya Dani selaku Ketua Komisi 5 dan selaku Ketua IBDA Pusat. Oke, silakan Bu Rohmi atau dari teman-teman yang lain menyampaikan terkait saran dan masukan untuk Komisi 5. Silakan Bu Rohmi atau mungkin dari yang lain. Iya, Mas Dani, aku nanya dong, yang tadi maksudnya apa tandon air? Food dan air. Food itu makanan, air itu ya sumber daya alam itu. Air itu air udara atau air water maksudnya? Air alam, air yang dari alam. Jadi kan kalau ada aqua, kemudian kita sebut aqua mineral, itu kan mengambil dari gunung-gunung yang kemudian, nah alamnya itu, airnya itu. Oke. Nah, selama ini yang sudah jalan di Jogja sama Jateng, udah kerjasama dengan UMKM itu yang apa? Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian itu atau belum? Selama ini kami kerjasama dengan Disporapar, Bu, Disporapar Jawa Tengah, karena Disporapar Jawa Tengah kan ada program PKKP, program kepedulian dan kepeloporan. Nah, itu ada 21 desa di Jawa Tengah, itu mereka terjun ke desa untuk mengembangkan potensi yang ada. Selain di pariwisata juga ada di UMKM. Nah, kemarin saya mencoba mengakomodir produk-produk UMKM di desa-desa itu. Kemarin tak share ke grup teman-teman. Oke, ini masukan aja. Mungkin lebih baik nanti diarahkan juga untuk Mas buka lobbying dengan Dinas Perindustrian maupun Dinas Koperasi dan UMKM untuk
atau Kemenparekraf ya, itu untuk menjalin kerjasama lebih luas. Karena setahu saya di situ, saya lihat di Instagram itu ada program-program juga untuk pemuda seperti itu yang berwirausaha. Di Kemenpora juga ada wirausaha muda pemula itu tiap tahun ada lombanya ya. Nanti dapat bantuan paling sedikit tuh 10 juta kalau nggak salah. Nah, nanti ada bisa dilihat di Instagram kami di Kemenpora maupun di Deputi Pengembangan Deputi 2. Itu selalu ada tiap tahunnya untuk pemuda. Nah, ini kan baru di ranah Jawa Tengah DIY. Nah, kira-kira untuk Komisi 5 ini yang bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia satu aja. Kira-kira apa yang bisa terjangkau oleh 34 provinsi? Nanti tolong dibantu pikirkan dengan teman-teman tim Komisi 5, lintas komisi maupun di Kabinet Hijau. Jadi waktu itu kan kita udah ada nih ngasih store, tapi nggak jalan karena kita kan berjauhan, segala sesuatunya kan lewat online sulit kan. Nah, kira-kira program apa satu aja yang bisa menghimbau kepada teman-teman untuk berwirausaha seperti di Komisi 5 ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin dalam hal kebijakan aja. Jadi IKP ini Komisi 5 membuat aturan ataupun himbauan ataupun apa ya untuk teman-teman agar berwirausaha seperti itulah Mas. Kan Mas Dani udah paham tentang ilmu-ilmunya karena udah masuk dalam ketua IBDA ya tadi desa itu. Nah, itu mudah-mudahan nanti tolong dipikirkan kira-kira apa membuat kebijakan aja. Seandainya kalau menyuruh sama dengan tiap sesuai dengan Jawa Tengah kan kayaknya nggak mungkin ada daerah lain yang nggak sesuai dengan struktur kondisi alamnya di sana seperti itu. Seperti itu aja lah, yang ringan-ringan aja intinya, tapi bisa diterapkan teman-teman semuanya di segala kondisi lingkungan masing-masing. Gitu sih Mas. Makasih. Siap, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu, masukannya. Nggih. Kami catat. Siap, silakan Dani kalau mau menyanggah atau memberikan saran atau mungkin mau menambahkan dari yang disampaikan Bu Rohmi, silakan. Saya kira bagus, Mas Ketua, masukan Bu Rohmi terkait hal kebijakan. Nanti coba saya diskusikan dengan teman-teman di Komisi 5. Nah, selain itu memang karena kita memang jaraknya berjauhan betul, ya peran kami membantu memasarkan. Sementara hanya itu. Kalau itu berhasil, mereka yang dibantu dipasarkan, mereka yang bantu dikembangkan dan berkembang, sangat berterima kasih kepada kita. Itu. Oke, siap Dani ya. Kemarin juga sempat juga Leon menambahkan di grup ya, dia kan ada akses juga di Kementerian Koperasi itu, jadi tolong dikawal juga. Kalau misalnya terkait akses susah juga nanti teman-teman Jakarta itu kan banyak tuh kan yang ada di Humas dan di Komisi 1 itu bisa juga mereka sebagai perpanjangan tangan. Yang penting dari Komisi 5 ini ada rencana apa gitu kan terkait ini karena sudah dibukakan akses juga oleh Leon, tinggal bagaimana regulasinya atau mungkin konsepnya seperti apa, dia siap pasang badan gitu kan karena juga sudah selesai terkait skripsi, jadi dia sudah ada longgar dan dia juga sudah siap bantu nantilah untuk membukakan akses di Kementerian Koperasi ke Kementerian Parekraf kemarin itu intinya ada gitu ya. Tinggal Dani tolong dibukalah karena kan kita selaku pimpinan pusat ya kata Bu Rohmi tadi, jadi kan kita membawa 34 provinsi, jadi bagaimana biar kita nih punya acuan yang untuk dijalankan oleh mereka kan, jadi bukan cuma satu wilayah, jadi yang sifatnya umum global. Siap, silakan dari yang lain mau menambahkan dari Ahmad selaku Kak, komisi boleh izin menambahkan? Boleh, silakan. Iya, jadi Kak dari yang saya tangkap tadi untuk programnya itu membantu pengurusan PIRT, betul ya? Asumsi saya UMKM-nya ini berarti usaha di bidang kuliner kah? Atau bahan pangan gitu ya? Iya, jadi kalau untuk berapa di kuliner. Ya. Jadi kalau untuk bahan pangan kan selain PIRT mungkin halalnya juga itu kan perlu diurus. Nah, kalau untuk seperti itu, saya kayak
kurang melihat relevansinya dengan aspek lingkungan gitu Kak. Maksudnya outputnya nanti ini kan usahanya jadi punya izin. Lalu setelah itu outcome yang benar-benar bisa gimana ya? Yang benar-benar bisa kelihatan hasilnya atau dampaknya untuk lingkungan, khususnya lingkungan hidup itu seperti apa gitu realnya Kak? Coba Mbaknya ada solusi apa Mbak kira-kira? Ya, jadi kalau misalnya untuk PIRT atau pengurusan perizinan seperti itu, memang betul itu arahnya kerjasamanya itu ke dinas koperasi, Kak. Jadi kalau memang targetnya tetap pengen UMKM, mungkin bisa di bagian prosesnya atau bagian produksinya gitu yang lebih kita awasi atau kita evaluasi seperti misalnya di kemasannya, mungkin diarahkan untuk meminimalisir plastik dan lain sebagainya seperti itu sih Kak. Terus di prosesnya mungkin bagaimana caranya supaya tidak boros air bersih mungkin atau gimana caranya menerapkan 3R dengan maksimal untuk UMKM-nya seperti itu mungkin Kak. Ya, betul. Makanya itu kan tadi kan program kita kan branding dan market. Branding itu kan membranding produk. Terima kasih masukannya. Salah satunya tadi mengurangi sampah plastik ya, karena memang Indonesia kan nomor 2 setelah Cina sampah plastik dan nomor 2 setelah Arab itu makanan. Dan memang implementasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah plastik ya masih kurang memuaskan undang-undang tersebut implementasinya. Ya terima kasih ya, memang seperti itu untuk program branding dan marketing itu. Teknisnya seperti itu, tapi konsepnya kan branding marketing. Terima kasih masukannya. Siap, terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya. Siap, silakan yang lain. Ini dari Richard belum ada nih selaku bendumnya IKP. Silakan Richard mau menyampaikan, ini sudah ada penyampaian dari Komisi 1 sampai 5. Silakan Saran. Richard. Siap, silakan. Silakan Dani lanjut. Cukup mungkin Pak Ketua, kalau nggak ada yang mau memberikan saran lagi. Ayo, dari Richard ada? Dari Agung, Sunan, Windy, Habibi, Agung. Cukup Saya ya? ikut aja Kak. Semangat. Silakan. Oh iya, ini Mas Agung ini kan punya ini tuh Mas, punya kafe kan. Nah, kafenya itu kan pasti ada sampahnya. Ayo coba digimanain itu buat masukan teman-teman nih. Iya Bu. Silakan Jadi Ahmad. untuk kafe itu kan sekarang itu lagi trending yang kekinian, memang selalu pakai plastik itu langsung sekali pakai gitu. Jadi kesulitannya di situ, meskipun sedotan-sedotannya itu ada tulisan ramah lingkungan, sebenarnya pembodohan publik juga ya, tetap plastik. Jadi kadang-kadang kita pemilik ini bingung gitu mau dikemanain juga. Itu jadi sejauh ini ya kalau yang emang punya kecintaan pada lingkungan ya kita kumpul terus nanti dijual ya sebagaimana semestinya, jadi setidaknya terkelola. Itu sih Bu. Kira-kira ada nggak ya sekarang ini kayak di Korea itu saya nonton itu beli kopi bawa tumbler sendiri gitu, nanti dapat diskon itu. Ada nggak di Jogja atau di Surabaya atau di mana itu? Ada nggak? Saya lihat tuh di Korea kayak gitu. Nggak ada Bu. Yang ada. Yang ada tuh ini nggak pakai kayak bungkusannya, itu inovasinya baru ke plastik bungkusannya sih Bu. Atau gimana caranya kita menggebrak dunia perplastikan ini dengan kan kita udah punya power nih, punya bendera Peperingasi Indonesia. Gimana kalau kita gemborkan secara masif bahwa untuk membeli itu bawa peralatan sendiri, nanti dapat diskon. Jadi kita umpamanya bawa tumbler, beli kopi bawa tumbler sendiri. Terus beli maem itu, apalagi kan sebentar lagi menjelang Ramadan ya.
Ramadan tuh pasti tajil banyak nih, sampahnya pasti numpuk. Nah, kita bikin campaign seperti itu bahwa untuk membawa peralatan masing-masing. Waktu rumah saya pun ke pasar itu sudah bawa, kalau beli apa itu sudah bawa kotak sendiri. Orangnya juga aneh. Ngapain sih Bu bawa-bawa kayak ginian? Nah, itu nggak apa-apa, tak jelasin aja. Biarin ngamuk-ngamuk, nggak masalah. Tapi kan kita berupaya untuk dari diri sendiri memberi contoh seperti itu. Jadi ini saya baru punya ide ini, sepertinya mungkin mudah-mudahan bisa dibantu teman-teman Peperingasi Indonesia, IKAPI maupun Kabinet Hijau untuk mengkampanyekan, apalagi di musim bentar lagi Ramadan pasti sampah numpuk. Nah, membawa tumbler maupun wadah makan dari rumah seperti itu. Tuh nanti tolong didiskusikan lebih lanjut oleh tim gimana bentuknya, kita itu aja, fokus itu aja. Jadi selama 1 bulan ini kita kampanyenya kira-kira berhasil nggak dampaknya? Kan nanti kalau kita terus-menerus itu kan, terus kita tag orang-orang penting, kemudian artis-artis, kemudian kita tag kementerian yang ini KLHK maupun pariwisata maupun mana, nanti kan seperti itu bola salju ya, semakin besar semakin besar. Nah nanti mudah-mudahan ada dampaknya seperti itu. Kita tugasnya gitu. Gimana? Nanti tolong Mas Hendrit dikawal teman-temannya dari Dewan IKAPI dan Kabinet Hijau. Untuk ini aja, kita selama 1 bulan kita tes gimana teman-teman ini bersatu untuk memviralkan kampanye tentang penggunaan pembelian makanan dan minuman dengan membawa kemasan sendiri yang ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu sih. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Terima kasih. Oke, siap. Mantap. Terima kasih banyak Bu Rohmi atas masukannya. Bisa nanti sambil kita kawal dan diskusikan lagi ya. Sangat bagus masukannya. Oke, silakan dari yang lain. Sebelum saya tutup, silakan Mas Ketua. Siap. Dulu memang saya pernah ngadakan kajian di Jogja itu dan dengan DPR RI, beberapa NGO terkait itu implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu pengelolaan sampah. Kita memang solusinya ya memang harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mau menutup pabrik plastik, wah nanti nggak bisa rame Mas. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Pernah saya mau diserang orang banyak waktu itu. Makanya ada pernah solusi dari Sinarmas, dari PT Sinarmas itu membuat plastik itu yang mudah terurai, entah dari apa saya kurang paham. Cuman ada beberapa kafe di Jogja itu yang udah menggunakan yang kayak kertas itu loh. Iya, kan Milo itu kan susu Milo sekarang sedotannya kertas kan? Nah, itu salah satunya mungkin itu. Cuman biayanya agak lebih daripada plastik. Itu yang menjadi problem. Mungkin kita ranahnya bukan itu Mas, bukan anggaran atau apa, tapi kita sebagai pemuda ini sebagai agen influencer, sebagai agen perubahan untuk mengkampanyekan itu Mas. Kayak dulu Mbak Ranita Nurlita itu temennya bawa tas goodie bag itu, bawa tas itu dari kain. Nah sekarang udah ada peraturannya, mungkin dimulai dari Peperingasi Indonesia, mungkin insya Allah nanti menular ke teman-teman komunitas lainnya untuk mengkampanyekan membawa wadah makanan sendiri untuk membeli minuman dan makanan seperti itu kan. Sekarang di kafe di McD, KFC kan juga sudah tidak ada tuh sedotan. Terus kemudian sekarang juga udah mulai ngemas makanan, biasanya kan digeletakin aja setelah makan. Sekarang suruh beberes kayak gitu. Seperti di Jepang kan juga gitu, makan itu pengunjung itu suruh beberes sendiri. Jadi udah ada tempat-tempat sampahnya kayak gitu. Jadi kita budayakan masyarakat ini untuk disiplin terhadap apa yang sudah dipakai kayak sampah-sampah itu. Jadi kan nanti insya Allah pelan-pelan. Memang perjuangannya butuh waktu, kesabaran, keuletan, dan perjuangan semua pihak. Tapi kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Kalau nggak dari kita, siapa lagi? Seperti itulah Mas. Nanti jadi mohon sekalian para pemuda ini yang punya jaringan luas, kayak Mas Dani udah ibda di DIY sama Jateng udah luas, dan teman-teman mungkin yang Sulawesi maupun Kalimantan maupun manapun bisa bersatu untuk mengkampanyekan ini. Jadi dari kita, dari Peperingasi Indonesia, Bismillah lah, insya Allah pasti bisa. Kalau ada niat baik pasti ada jalannya. Saya sih prinsipnya seperti itu.
Siap. Terima kasih Bro Rohmi. Silakan yang lain. Dani, silakan lanjut. Habibi, Omen, Richard, Cukup. Rijal, Abraham, Jerry, Sunan, Windy, Abli, Ahmad. Silakan Ahmad selaku sekretaris Komisi 5. Silakan Ahmad. Halo? Ada suaranya? Siap Bang, siap. Siap, silakan lanjut. Ya kalau dari saya paling di rapat yang paling terakhir kemarin sih Bang sama Mas Abrar yang dari Pertamina, mungkin sesegera mungkin bisa ditindaklanjuti sama Komisi 5, kemudian ya bersinergi sama Kementerian BUMP untuk segera melempar ke teman-teman di daerah sih Bang. Paling itu terus kalau saya pribadi selalu siap mensupport seperti program-program yang disampaikan Ketua Komisi tadi, insya Allah kami siap mengawal untuk program-program itu Bang. Mungkin itu dari saya Bang. Terima kasih ya Ahmad ya selaku Sekretaris Komisi 5 atas sanggahan dan masukannya. Oke, dari yang lain sebelum saya akhiri, ada yang mau menyampaikan atau memberikan masukan lah terkait dari Komisi 1 sampai 5. Dari Richard selaku Bendahara Umum IKAPI, silakan. Ada silakan Richard. Ada masukan atau tambahan atau apa? Dari Brahma ada lagi? Dari Agung, Habibi? Ya, saya Bang. Siap, silakan Gung. Ya, mau menyampaikan aja sih. Mungkin kalau misalkan teman-teman butuh komunikasi atau ada hubungan dengan Pertamina Tarakan, mungkin bisa saya bantu mengkoordinir karena kan posisi saya kan ada di Tarakan juga, tahu juga dengan kantornya Pertamina dan dekat juga sama Bang Abrar. Jadi mungkin saya bisa bantu mengkoordinir misalkan ada teman-teman yang dari komisi lain mau bekerja sama dengan Pertamina Tarakan. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Oke, siap. Makasih banyak ya Agung. Dan kemarin juga ada tawaran juga dari Mas Abrar Pertamina itu ya. Silakan nanti dari Komisi 5 ditindaklanjuti terkait tawaran program-program terkait kewirausahaan itu sambil dikawal. Terus Siap, terkait Bang, pembuatan juga kan dari pengurus banyak juga yang belum dapat. Mudahan nanti pada saat rakernas kita sudah punya baju semua kan biar keren. Kalau nggak ada baju kan gimana gitu ya. Apalagi kan pimpinan pusat, masa kita nggak punya baju PDH ya. Dan itu kan kemarin harganya sudah kita kasih harga subsidi ya, cuma 125 aja. Kalau yang dulu itu 170 itu. Jadi itu sudah harga subsidi biar teman-teman tidak memberatkan dan ringan gitu ya. Tolong nanti Komisi 5 dikawal ya, karena sudah saya limpahkan ke kalian untuk membackup nanti dikawal oleh bendahara dan ini. Jadi kita fokuskan dulu kepada pengurus biar punya dulu, baru nanti kita open lagi buat anggota kalau yang mau bikin, karena biar kita cepat, karena kan nanti rakernas biar kalian punya seragam, biar keren kan foto dan apa, karena kalau nggak ada baju kan gimana gitu ya. Apalagi kan pimpinan pusat masa nggak ada baju kan lucu gitu ya. Jadi sambil dikawal ya Ahmad ya dan Faiz, Dani juga terkait itu juga biar kita ini. Sama nanti kita akan ada rapat-rapat lagi lah terkait progres ke depan. Ini kan baru pemantik kecil aja. Nanti harapan saya masing-masing komisi bikin agenda aja rapat-rapat kecil atau mungkin diskusi apa. Karena kan kalian punya tanggung jawab menaungi 34 provinsi. Jadi mau tidak mau ya harus lebih ekstra kan. Kalau cuma satu wilayah kan kita tidak apa-apa. Tapi kalau kita berbicara pimpinan pusat otomatis kan kita membawai semua wilayah. Jadi mau nggak mau kita sebagai public figure atau sebagai role map regulasi ataupun kebijakan untuk di pusat yang akan diturunkan dan dijalankan oleh semua wilayah di 34 provinsi. Jadi harapannya semua bisa intens dan alhamdulillah malam ini semua ketua komisi bisa berhadir ya, walaupun personil dan anggotanya tidak lengkap, tapi ini sudah sangat bagus, luar biasa sekali. Semua komisi, ketuanya khususnya ya, sudah bisa berhadir langsung otomatis sangat ini ya, komprehensif lah. Oke, sebelum saya akhiri,
Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, saya akhiri aja untuk pertemuan malam ini. Cukup ya? Bu Rohmi ada lagi? Richard, ada yang mau disampaikan? Cukup Mas, pas. Yang penting implementasinya. Oke. Richard, nggak ada? Ada? Oke, mungkin karena tidak ada, untuk pertemuan malam ini, sharing dan diskusi terkait komisi-komisi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak khususnya ketua-ketua komisi dan semua tim yang sudah berhadir. Terima kasih banyak Bu Rohmi dan semua audiens dari 34 provinsi dan pengurus KHPI ataupun pengurus di daerah yang sudah berhadir dan diskusi malam ini. Jangan segan untuk menyampaikan aspirasi atau saran. Saya harapkan nanti ada rapat-rapat kecil ya di komisi ataupun di saling komunikasi lintas komisi. Mudahan IKP di sini bisa saling berkembang dan progresnya bagus. Oke, saya akhiri untuk pertemuan malam ini. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beraktivitas selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang udah hadir. Semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki semuanya. Oke, izin live ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.